Berdasarkan arahan Bapak Presiden, beliau kan suka menyampaikan pekerjaan ini harus ada skala prioritas. Kalau enggak dikerjakan semuanya, enggak berhasil semuanya. Nah, oleh karena itu maka reformasi birokrasi ini mesti kita kuatkan lagi. Halo sahabat YouTube semua, bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin akan memberikan informasi terkait nasib honorer 2023 diangkat PNS tanpa tes. Menteri Pan-RB tetapkan ini. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online yaitu ayobandung.com yang terbit pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Sebelum ke informasinya, lihat yang berikut ini. Mengenai informasinya sebagai berikut. Nasib honorer 2023 diangkat PNS tanpa tes. Menteri Pan-RB tetapkan ini. Di tahun ini nasib honorer 2023 ditentukan apakah Menteri Pan-RB menetapkan tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes. Tidak sedikit yang berharap nasib honorer 2023 diangkat PNS tanpa tes sebelum dihapus pada 28 November 2023. Pasalnya ada rencana dari Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas pada tahun ini akan membuka seleksi ASN, sehingga banyak yang berasumsi nasib honorer 2023 diangkat PNS tanpa tes. Selain itu, beredar pula rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang merupakan perubahan atas UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Di mana isi RUU ASN disebutkan tenaga honorer wajib diangkat PNS tanpa tes setelah bekerja terus-menerus dan diangkat pegawai berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Meskipun tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes, tetap harus mengikuti seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Bagaimana nasib honorer 2023? Apakah benar Menteri Pan-RB, Anas menetapkan tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes? Terkait RUU ASN pemerintah masih mengkajinya, sehingga belum ada peresmian belait tersebut. Menteri Pan-RB, Anas memastikan akan membuka seleksi ASN 2023, meliputi CPNS dan PPPK. Adapun PPPK 2023 khusus bagi honorer guru dan tenaga kesehatan, nakes, yang tidak lulus pada seleksi 2022. Dengan demikian, tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan adanya penghapusan yang akan terjadi pada 28 November 2023. Bagaimana nasib honorer 2023 selain guru dan nakes, apakah diangkat PNS tanpa tes? Beberapa waktu yang lalu Menteri Pan-RB, Tajo Kumolo menerbitkan SE Menteri Pan-RB nomor B-180-M.SM.02.03/2022 tentang larangan mempekerjakan tenaga honorer 2023. Pada tahun ini nasib honorer 2023 tidak serta-merta dihapus melainkan diganti outsourcing sesuai kebutuhan kementerian, lembaga, daerah, K-Liter D. Pengangkatan honorer melalui pola outsourcing disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan keuangan K-Liter D. Penyelesaian tenaga honorer merupakan amanat dari UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Di mana aparatur sipil negara yang diakui oleh pemerintah hanya ada dua, yakni PNS dan PPPK. Menurut PP Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP Nomor 49 Tahun 2018 diundangkan pada 28 November 2018, sehingga tepat 5 tahun setelahnya yaitu 28 November 2023 tenaga honorer dihapus. Menurut Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama, sudah ada beberapa instansi pemerintah yang menerapkan tenaga honorer diganti outsourcing, yakni bagi satpam, petugas keamanan, sopir, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, dan tenaga administrasi.
Setelah nasib honorer 2023 dihapus diganti outsourcing, berapa gaji yang didapat? Besaran gaji outsourcing sesuai dengan masa PKWT, di mana PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus, diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Adapun tunjangan tetap bersifat tidak wajib. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022, berikut ini estimasi besaran gaji tenaga honorer yang menjadi outsourcing. Gaji satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berbagai provinsi besarannya berbeda-beda. Di DKI Jakarta gaji satpam dan pengemudi Rp5.615.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp5.104.000. Di Jawa Barat gaji satpam dan pengemudi Rp3.777.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.433.000. Di Jawa Tengah gaji satpam dan pengemudi Rp2.280.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp2.073.000. Di Jawa Timur gaji satpam dan pengemudi Rp4.135.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000. Di Yogyakarta gaji satpam dan pengemudi Rp2.425.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp2.205.000. Di Banten gaji satpam dan pengemudi Rp3.175.000. Sementara itu, petugas kebersihan dan pramubakti Rp2.887.000. Besaran gaji tenaga honorer 2023 yang dihapus diganti outsourcing di atas hanya estimasi dari pemerintah. Kenyataan di lapangan mungkin berbeda. Itulah ketetapan Menteri Pan-RB terkait nasib honorer 2023 bukan diangkat PNS tanpa tes melainkan mengikuti seleksi ASN atau diganti outsourcing. Demikian informasi terbaru dari admin. Semoga informasi yang admin bagikan berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semua? Tulis di kolom komentar.